Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Ferdi Utama Atasoid. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu tentang kebijaksanaan kependudukan, tugas mata kuliah dasar kependudukan. Dan yang saya hormati Ibu dosen Surmayanti ST, MKes. Oh, apa-apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama itu introduksi, yang kedua ruang lingkup kebijaksanaan kependudukan, yang ketiga program kependudukan. Introduksi. Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Kebijakan penduduk dapat juga diartikan sebagai tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan di mana di dalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk. Menurut Edrek dalam Agus Dwianto dalam tahun 1995 mendefinisikan kebijakan kependudukan sebagai keputusan legislatif, program administrasi, dan berbagai usaha pemerintah lainnya yang dimaksudkan untuk merubah kecenderungan penduduk yang ada demi kepentingan kehidupan dan kesejahteraan nasional. Ruang lingkup kebijaksanaan kependudukan. Ruang lingkup kebijaksanaan kependudukan dapat bervariasi antar negara-negara dan tergantung pada kondisi demografis, sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara. Kebijakan kependudukan harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Ruang lingkup pembahasan kependudukan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perbanyakan penduduk. Kebijaksanaan kependudukan dapat berkaitan dengan upaya mengendalikan atau mendorong pertumbuhan penduduk. Beberapa negara mungkin mengalami masalah pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, sementara negara lain mungkin mengalami pertumbuhan yang terlalu lambat atau bahkan penurunan jumlah penduduk. Kebijakan-kebijakan seperti program keluarga berencana atau insentif agar anak dapat digunakan untuk mengatur tingkat pertumbuhan penduduk. Yang kedua itu ada distribusi penduduk. Kebijakan kependudukan juga dapat berfokus pada distribusi penduduk geografis. Beberapa negara mungkin mengalami konsentrasi penduduk yang tinggi di daerah perkotaan, sementara di pedesaan mungkin mengalami depopulasi atau kekurangan sumber daya manusia. Kebijakan-kebijakan dapat diarahkan untuk mendorong migrasi penduduk ke daerah-daerah yang kurang berkembang atau meratakan pertumbuhan penduduk di seluruh wilayah. Yang ketiga, struktur usia penduduk. Kebijakan kependudukan juga melibatkan perhatian terhadap struktur usia penduduk. Negara dengan populasi menu yang mungkin menghadapi tantangan seperti peningkatan beban pelayanan kesehatan dan sosial, serta penurunan angkatan kerja. Di sisi lain, negara dengan populasi muda mungkin perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan angkatan kerja yang produktif di masa depan. Yang keempat, ada migrasi. Kebijakan kependudukan juga terkait dengan isu migrasi, baik migrasi internal maupun imigrasi lintas negara. Hal ini dapat mencakup kebijakan pengendalian imigrasi dan emigrasi, penanganan pengungsi, integrasi pendatang baru, dan perlindungan hak migran. Yang kelima, kualitas hidup dan kesejahteraan. Kebijakan kependudukan juga, eh, maaf, yang kelima, kualitas hidup dan kesejahteraan. Kebijaksanaan kependudukan juga dapat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan fasilitas umum lainnya. Kebijakan ini juga mencakup upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketegangan gender.
Yang keenam ada data dan penelitian. Kebijakan kependudukan seringkali didasarkan pada analisis data dan penelitian yang akurat tentang tren populasi, karakteristik demografis, dan tantangan yang dihadapi. Pengumpulan data yang baik, pemodelan demografis, dan evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dari ruang lingkup keahlian kependudukan. Yang terakhir, program kependudukan. Program kependudukan adalah rangkaian kebijakan dan langkah-langkah yang diimplementasikan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur dan mengelola pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, serta isu-isu terkait populasi. Tujuan utama dari program kependudukan adalah untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang ada serta mempromosikan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang umum dilakukan dalam program kependudukan meliputi pertama, pendidikan seksual dan perencanaan keluarga. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan informasi kepada individu dan pasangan mengenal kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan perencanaan keluarga yang bertanggung jawab. Yang kedua, pelayanan kesehatan reproduksi. Pemerintah menyediakan akses yang mudah ke pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pembuangan, perawatan bayi baru lahir, dan penyediaan alat kontrasepsi. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu pendudukan, termasuk pentingnya perencanaan keluarga, reproduksi kesehatan, dan dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Yang keempat, pengendalian kelahiran. Program kependudukan sering melibatkan upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui penggunaan metode kontrasepsi dan promosi perencanaan keluarga. Baik, sekian hasil presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.